Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto H-1 menjelang partai yang memang krusial untuk Persib Bandung. Bagaimana untuk beratnya gitu ya menghadapi Malut United sebagai tuan rumah demi mengejar gelar juara atau back to back juara. Nah, ini akan kita ulas sedikit bagaimana persiapan terakhir daripada skuad Maung Bandung, dan juga ada beberapa yang sudah mengait-ngaitkan dengan ya besok insya Allah juara katanya. Kenapa bisa juara hari Jumat? Nah, nanti kita coba ulas sedikit. Ada ya dibilang apa ya, cocok logi, tapi memang cocok gitu ya, dan memang kebetulan juga. Dan juga yang terakhir H-1 ini berbagai macam pernak-pernik atau ya realitas di Persib Bandung mulai terbuka, termasuk Haji Umuh yang memang menahan nangis, bahkan sudah nangis di pelukan Ciro Alves katanya ketika mendengar Ciro akan berpisah dengan Persib Bandung. Nah, nanti selengkapnya kita coba bahas, termasuk beberapa pertanyaan dari teman-teman Bobotoh gitu ya. Dan yang pertama dulu kita update keceriaan dulu nih teman-teman. Untuk skuad Persib Bandung pagi hari ini ketika berita ini sudah turun, alhamdulillah sudah sampai di Ternate dan juga sudah ya beristirahat dulu gitu ya di penginapan karena perjalanan panjang yang menurut Bojan Hodak ini sangat melelahkan dan memang menguras sedikit tenaga. Namun untuk nanti malam ada official training, setelah itu besok hari H-nya sudah siap. Jadi kalau untuk official training nanti malam itu hanya sekedar pemanasan, menjaga kebugaran, dan untuk pemantapan saja ketika penerapan strategi dan skema permainan. Sebetulnya lebih banyaknya melalui video, jadi ya biar tidak bocor juga mungkin ya melalui video. Dan kemarin latihan ketika di Bandung dulu, nah ini memang sudah dikasih arahan-arahan khusus, sehingga kalau untuk official training nanti malam hanya pengenalan lapangan, penjaga ngejaga kebugaran tubuh saja, dan juga setidaknya pengkondisian cuaca lah. Jadi biar semakin akrab dengan cuaca di Ternate sana, ya mudah-mudahan lah semuanya lancar besok katanya gitu ya. Tidak ada pemain yang terlalu mengkhawatirkan, maksudnya dari cederanya sudah alhamdulillah gitu ya, sudah pada sembuh, sudah dibawa juga ke Ternate, termasuk beberapa pemain yang akan diberikan menit bermain lebih menurut Bojan Hodak. Di situ ada Febri Haryadi dan ada juga Dimas Derajat, termasuk sang predator David Da Silva sudah siap diturunkan katanya, termasuk juga Mangkasta gitu ya. Jadi ya ini tergantung nanti ganti-gantiannya gimana. Namun sekali lagi masalah terkait skema permainan ataupun siapa yang akan dipasang dan juga taktik kita tidak pernah bahas dari awal kita bikin konten, karena itu ranah privasi daripada pelatih lah menurut saya gitu ya. Ini mah pribadi kita, tim redaksi gitu ya. Kita tidak pernah membahas masalah strategi, karena itulah nikmatnya permainan tuh. Kalau kita udah tahu duluan strateginya begini, siapa pemainnya ini dan lain sebagainya, itu mengurangi keasikan menonton. Jadi kita ya tinggal lihat perungnya aja lah di atas lapangan gitu ya teman-teman. Itu mengenai kesiapan tim Persib Bandung. Dan juga ada cocok logi yang memang cocok teman-teman yang dilontarkan oleh teman-teman Bobotoh. Ternyata katanya kan tolong ingetin bahwa Persib Bandung diantaranya meraih bintang yang kedua katanya di tahun 2014 ini diraihnya di hari Jumat katanya bintang yang kedua. Bintang yang ketiga terakhir kemarin tahun 2024
Diraihnya juga bertepatan dengan hari Jumat. Jadi bintang kedua dan bintang ketiga Persib ini diraih pada hari Jumat. Nah, apakah bintang keempat Persib besok diraih di hari Jumat juga, Jumat berkah gitu ya, pada saat menghadapi tuan rumah Malut United? Ya, kita doakan saja teman-teman. Insya Allah minimal draw saja. Kita sudah bisa mengunci kemenangan ya, dengan syarat itu tadi ada beberapa dua tim, Dewa dan juga Persebaya ikutan draw juga, atau justru mereka kalah dari lawan-lawannya, itu kita sudah bisa dipastikan juara. Kalaupun tidak, ternyata banyak juga teman-teman boboto yang mengharapkan ya punten-punten ya, Persib ya biarinlah, mau kalah di Maluku juga nggak apa-apa, yang penting perayaannya nanti biar di GBLA, jadi biar berasa ya perayaannya di kandang sendiri saja, tenanawan katanya ngasih poin ke Maluku. Nah, ini memang ya mangga sajalah beropini dan berpendapat masing-masing, karena ya luar biasa gitu ya, kita juga nggak tahu nih perasaan kita sekarang tuh kayak gimana, karena menghadapi back to back juara ini atmosfernya beda pisan lah ya, ada sesuatu yang beda aja gitu ya. Jadi antara mau menang, mau seri, mau kalah pun kayaknya seneng gitu ya. Bukan berarti kan kalau kalah kita aduh nyesel lah, kumaha nyesek gitu. Tapi sekarang justru beberapa persen dari teman-teman boboto ingin Persib bermain draw, atau ya setidaknya kalaupun menang alhamdulillah gitu ya, kalaupun kalah alhamdulillah juga, jadi bisa merayakan di Bandung katanya gitu ya. Ini mangga sajalah kita lihat besok gitu ya perjuangan dari skuad Persib Bandung teman-teman. Nah, ini juga selain berita yang menggembirakan gitu, ada juga kabar yang memang membuat kita sedikit terharu gitu ya. Bahkan bukan hanya bobotoh teman-teman, manajemen Persib pun ternyata kan sudah mulai speak up atau sudah mulai buka suara mengenai Ciro Alves, yang mana Wah Haji Umus saja sampai menangis gitu ya mendengar Ciro Alves akan berpisah dengan Persib Bandung. Nah, ini kemarin sudah dikemukakan oleh Wah Haji Umus. Sebetulnya kalau kita dari tim redaksi ya taunya ini mah gitu ya, taunya ketika Wah Haji Umus sedang masih sedang ya naik haji gitu ya, sedang di Tanah Suci, ini juga kan sudah beredar. Makanya waktu itu kita sempat kaget sampai ya maknya sih gitu ya, tapi ya memang sudah terjadi gitu ya. Jadi Wah Haji Umus baru bicara kemarin yang mengatakan bahwa dia awalnya pura-pura tidak tahu katanya ketika Ciro Alves memang mengutarakan berpisah gitu ya. Mudah-mudahan ya dia merangkul lagi, katanya dia menangis di pelukan Ciro Alves, mudah-mudahan bisa merubah pikirannya lah bagaimana, atau apa sih yang diminta segala macam. Namun sayangnya masih belum mau bilang gitu ya dari pihak Cironya pun, yang memang ya sudah niat bulat, tekadnya sudah ingin meninggalkan Persib Bandung. Jadi yang harus digarisbawahi di sini sekali lagi teman-teman, dari kemarin kita tekankan, yang ingin berpisah itu dari Ciro Alves, bukan dari manajemen Persib Bandung ya. Sekali lagi itu poin yang paling pentingnya saja dulu, biar nggak kemana-mana. Ciro Alves yang memutuskan pergi dari Persib Bandung, bukan dari manajemen. Nah, sebetulnya kalau manajemen ada usaha apa sih sebetulnya kalau yang ingin mempertahankan Ciro Alves? Nah, gini teman-teman, Wah Haji Umus sudah nanya ke manajemen dan juga ke pelatih. Jadi sebetulnya kalau Wah Haji Umus pribadi ingin mempertahankan Ciro Alves, tapi tidak seperti itu prosedurnya, nggak bisa secara pribadi ingin mempertahankan, tidak bisa, harus melalui forum gitu ya, atau harus melalui ya jalur yang resmi, yaitu persetujuan semua manajemen dari mulai pelatih, manajemen yang terlibat, dan juga ya direksi kalaupun mau harus ya ngobrol di situ. Tapi kalau Wah Haji Umus sendiri yang nanya ke manajemen, kan manajemen nih yang punya rencana besarnya. Jadi ya udah nggak bisa katanya, kalau manajemen pengennya ya nanti setelah kita mengunci minimal back to back juara atau sampai dengan akhir musim saja gitu, baru kita ngomongin kontrak. Jadi bukan hanya Ciro Alves saja kan yang sudah habis kontraknya, bahkan pemain asing yang lain pun sama sudah habis kontraknya gitu di musim ini. Jadi ya nantilah sabar dulu kata manajemen gitu. Kita duduk bersama setelah minimal back to back juara sampai juara atau sampai dengan akhir musim dulu gitu kan, tinggal sisa 4
pertandingan lagi gitu ya. Jadi manajemen pengennya sabar dulu baru bisa nyari jalan yang terbaik, tapi mungkin Ciro Alves sudah punya pikiran lain atau pandangan lain gitu ya. Ada yang penawaran lebih gede. Jadi kalau Wahaji Umu memang sudah belak-belakan, namanya juga Wahaji gitu ya, selalu ceplas-ceplos. Jadi menurut Wahaji itu Ciro Alves mungkin sudah ada penawaran yang lebih tinggi dari klub lain, tidak disebutkan untuk klubnya. Lalu juga ada yang memang bisa jadi kalau masalah gaji, katanya kan namanya orang juara itu pasti diburu pemain-pemainnya oleh klub lain, berapapun harganya pasti dibayar, kata Wahaji Umu gitu ya. Misalkan sekarang di Persib Ciro gajinya 1.000 katakanlah, nah ditawarin 1.500 di klub lain ya pasti mau gitu ya, karena ya itu dia tadi, ada beberapa pertimbangan. Ciro sekarang dengan usianya tidak muda, dia juga butuh pensiun gitu untuk tabungan masa depannya untuk keluarga, apalagi dia mau naturalisasi tinggal di Indonesia gitu ya. Nah ini ya mau membeli rumah, mau bikin usaha dan lain sebagainya kan butuh juga dana. Jadi ya sangat realistis lah untuk Ciro Alves memikirkan masa depannya, bukan karirnya lagi gitu ya. Sama dengan Ronaldo, kalau kemarin kan banyak yang membandingkan Ronaldo masih 40 tahun, fisiknya masih kuat dan lain sebagainya. Iya betul, tapi kan dia juga pindah tuh bukan hanya demi karir dia, tapi demi pendapatan ke Liga Arab kan kita tahu ya, Arab Saudi atau di Liga Arab itu ya gede lah uangnya gitu ya. Jadi ya mungkin itu salah satunya Wahaji Umu juga sudah tidak bisa membendung keinginan Ciro Alves untuk meninggalkan Persib Bandung. Sekali lagi, Ciro Alves lah yang meninggalkan Persib Bandung, bukan Persib Bandung yang tidak ada usaha untuk mempertahankan Ciro Alves. Tadinya ingin supaya pemain ini sabar dulu sampai kita ngomong semuanya minimal sampai back to back juara, tapi Ciro sudah memutuskan hal yang lain, teman-teman. Itu ya untuk jawabannya. Baik, sedikit atau beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto yang coba kita jawab. Enggak ditampilin. Nah ini dia yang pertama. Kang, tiket melawan Barito kapan dibuka lagi? Waduh, kayaknya udah sold out, teman-teman. Saya juga nggak berani menjamin karena kemarin-kemarin juga harusnya ada VBU launch, ternyata tidak dibuka sama sekali gitu ya. Dijanjikan nanti akan ada VBU launch lagi, ternyata tidak disebar ke publik. Saya nggak tahu itu tiketnya disebarin melalui apa ya. Itulah manajemen yang tahu ya teman-teman. Jadi kalau tiket menghadapi Barito kapan dibuka lagi, saya yakin tidak akan dibuka lagi karena itu sudah sold out, teman-teman. Lalu yang kedua, apa tiket lawan Barito akan ditambah? Nah ini yang tadi, kalau untuk yang tiket sudah sold out, teman-teman. Ini pun apa ya bingung ya saya jawabnya kalau minta ditambah lewat jalur mana lagi. Paling cuma di VIP saja, teman-teman. Ini juga saya tidak bisa tidak bisa memastikan apakah tiket VBU launch ini atau tiket VIP yang 300.000 ini akan disebar ke publik lagi atau tidak. Kita tunggu 3 hari menjelang hari H gitu ya. Jadi ya kalau sekarang saya tidak bisa memberikan kepastian karena kemarin waktu ya pertandingan terakhir lah gitu ya, ini dijanjikan VBU launch atau tiket VIP ini akan disebar, ternyata tidak disebar ke publik, tiba-tiba sudah ada aja gitu ya yang beli tiket itu. Nah ini saya nggak tahu untuk penyebarannya di mana gitu ya, tapi kalau di aplikasi tidak ada, teman-teman. Itu ya ini masukan positif buat manajemen Persib Bandung, tolong tidak memberatas calo di luaran aplikasi, tapi di dalam manajemen pun atau di dalam panpel pun tolong diperhatikan baik-baik untuk calonya gitu ya. Ya itu aja lah pesan saya mah, karena ya kita tahu lah gitu ya. Lalu yang ketiga, Kang, apa Ciro setelah jadi WNI tetap di Persib? Wah, ini lagi enggak, teman-teman. Ciro sudah memutuskan untuk hengkang dari Persib gitu ya, walaupun dia menjalani naturalisasi nantinya jadi WNI
ya kita nggak tahu ya nasib orang gimana. Tapi kalau untuk saat ini dan jangka waktu yang belum tahu, itu sudah tidak akan di Persib lagi. Ciro sudah akan meninggalkan Persib Bandung di akhir musim ini gitu ya. Yang keempat, hati-hati bobotoh, jangan datang ke Malut, bisi jebakan. Oh, ini yang kemarin. Ya, jadi gini teman-teman, kita perlu bedakan dulu ya kalau yang namanya supporter dan penonton. Jadi kalau supporter itu kan selalu pakai atribut, bawa bendera, nyanyikan yel-yel dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan didenda oleh Komdis gitu ya, yang akan dicatat oleh Mes Komisioner dari perwakilan dari PSSI juga di situ yang melaporkan, wah iya itu kejadian. Nah, inilah yang akan didenda. Tapi kalau penonton tanpa atribut, tanpa yel-yel katanya, lalu tanpa bawa bendera, dan pokoknya jadi penonton kalem biasa duduk nonton, nah ini tidak katanya teman-teman. Bahkan ini sudah difasilitasi oleh Panpel dari Malut United, yang mana Panpel Malut United ini sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian juga teman-teman. Tolong dicatat, pihak keamanan sudah berkoordinasi. Lalu juga di Malut itu atau Maluku Utara ini tepatnya di Ternate kan banyak paguyuban Pasundan ternyata. Jadi ya banyak orang Bandung, orang Sunda di sana, bukan Bandung saja, orang Sunda di sana yang sudah menjadi warga daerah sana gitu ya, yang memang sudah punya KTP sana, tempat tinggal di sana dan lain sebagainya. Jadi ada paguyuban Pasundan namanya, itu sudah diundang juga, mangga menyaksikan tapi dengan tertib dan aman serta jaga ya kenyamanan saja lah gitu ya, tanpa membawa embel-embel Persib Bandung. Silahkan jadi penonton. Katanya memang sudah ada 1000 penonton. Ingat ya, 1000 penonton bukan 1000 supporter, beda. Kalau 1000 penonton ya nonton saja, tidak memakai atribut apapun, dan itu insya Allah tidak akan disanksi teman-teman. Dan ini bukan jebakan ya, kalau memang ada yang berpikir jebakan, sah-sah saja, karena di poin-poin kritis atau di akhir menjelang laga ini semuanya memang sangat sensitif gitu ya, bisa dijadikan entah ini konspirasi atau bagaimana, itu sah-sah saja mangga. Tapi kalau yang data yang kita dapat ini memang sudah secara legal, sudah secara sah, pihak keamanan juga sudah dilibatkan. Jadi kalaupun memang nantinya akan ada denda, saya yakinlah manajemen Persib juga sudah mempersiapkan itu ya, kecuali di luar hal-hal denda uang. Kalau denda uang saya pikir ya kalaupun kena mungkin dibayar, tapi kalau denda yang lain-lain ini kita lihat dulu lah nanti dendanya seperti apa. Tapi insya Allah tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, karena semua Panpel juga sudah berkoordinasi di sini teman-teman. Dan terakhir dulu aja lah pertanyaannya, bisi kepanjangan teman-teman, nanti juga bosen gitu ya. Lalu yang kelima pertanyaannya, Malut lawan Persib jam berapa Kang? Besok hari Jumat jam 7 malam ya teman-teman. Bisa nonton langsung di TV di Indosiar atau via live streaming di video.com atau banyak nobar. Karena kalau nggak salah Pemkot Bandung sekarang di setiap kecamatannya mengadakan nobar atau nonton bareng. Mangga ke kecamatan masing-masing saja gitu ya, di seluruh Bandung. Nah, ini untuk Wali Kota Bandung, Kang Farhan mewajibkan seluruh kecamatan di Bandung mengadakan nobar katanya. Nah ini ya mangga kalau orang Bandung datang ke kecamatannya masing-masing saja, nobar di sana gitu ya. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.